Halo semuanya, tahun 2025 ini akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena harga-harga barang banyak yang naik, lalu UMKM banyak yang gulung tikar, lalu pengangguran semakin banyak di Indonesia. Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia ini? Kenapa ekonomi semakin berat? Apakah ini yang disebut dengan krisis ekonomi? Halo, kembali bersama saya Wisnu Chandra Nugroho. Saya dari Universitas PGRI Semarang dari jurusan manajemen. Kali ini saya akan membuat tugas tentang krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2025 ini. Selamat menyaksikan. Sebelum itu saya akan membahas tentang pengertian krisis ekonomi. Apa sih krisis ekonomi itu? Pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah kondisi di mana aktivitas ekonomi turun drastis, produksi melambat, angka pengangguran semakin meningkat, serta konsumsi semakin melemah. Kondisi ini bisa terjadi karena beberapa kejutan besar, bisa di dalam negeri atau di luar negeri. Di tahun 2025 ini ada beberapa tanda tekanan ekonomi di Indonesia. Nomor 1, pertumbuhan ekonomi di Indonesia stagnan pada angka di bawah 4%. Nomor 2, inflasi di Indonesia menyentuh angka 7% di atas target Bank Indonesia. Nomor 3 yaitu nilai tukar uang rupiah sempat naik pada angka 17.000 per US dollar. Lalu nomor 4 yaitu jumlah pengangguran meningkat pada angka 6,5% menurut data BPS. Lalu yang terakhir nomor 5 yaitu 30% UMKM mengalami penurunan omset dalam 2 kuartal berturut-turut. Lalu apa sih yang menyebabkan tekanan ekonomi di Indonesia di tahun 2025 ini? Menurut ulasan saya, di tahun 2025 ini hal yang menyebabkan tekanan ekonomi di Indonesia yaitu nomor 1, geopolitik global mulai memanas. Menurut berita hangat hari ini yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina menyebabkan harga ekspor di Indonesia menjadi naik. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lainnya. Lalu nomor 2 yaitu suku bunga global menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan para investor tidak mau berinvestasi di Indonesia. Lalu nomor 3 yaitu ketergantungan impor. Hal ini menyebabkan nilai tukar uang di Indonesia menjadi lemah, yang menyebabkan harga-harga menjadi naik. Lalu yang terakhir yaitu nomor 4, UMKM di Indonesia tidak bisa beradaptasi dalam digitalisasi. Hal ini menyebabkan UMKM Indonesia tidak bisa bersaing. Lalu apa dampak ke masyarakatnya? Dampak ke masyarakatnya ada beberapa, yaitu nomor 1, daya beli masyarakat menjadi turun. Kenapa? Karena harga-harga kebutuhan pokok menjadi naik, sehingga masyarakat tidak mampu melakukan pembelian. Nomor 2 yaitu UMKM menjadi kesulitan dalam mendapatkan modal dan juga bahan baku. Lalu nomor 3 yaitu PHK terjadi di mana-mana sehingga menyebabkan pengangguran menjadi meningkat. Lalu nomor 4 yaitu ketimpangan antara si miskin dan si kaya menjadi terasa, karena yang berkuat akan bertahan dan yang lemah akan semakin tenggelam. Lalu apakah ada solusinya? Ya, ada beberapa solusi yang bisa saya sarankan, yaitu nomor 1, pemerintah bisa memberikan bantuan langsung serta memberikan subsidi terhadap masyarakat yang rentan. Nomor 2, pemerintah bisa memberikan pajak yang murah serta memberikan modal terhadap UMKM. Nomor 3 yaitu pemerintah bisa melakukan program pelatihan SDM terutama bagian digitalisasi
supaya UMKM dapat bersaing. Hanya itu yang bisa saya berikan. Krisis ekonomi ini bisa menjadi momen penting untuk reformasi agar ekonomi kita bisa tahan banting di masa depan. Krisis ekonomi ini bukan akhir dari segalanya. Dengan kebijakan yang tepat serta kolaborasi antara semua pihak, Indonesia bisa pulih kembali. Namun pertanyaannya, apakah kita siap bangkit serta menghadapi krisis ekonomi ini?